Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendekia, saya Yanti. Dan saya Pujo. Bergabung kembali dalam podcast Bikin Pintar. Bikin Pintar. Oke. Bu Yanti, kemarin itu kita sudah bicara tentang FOMO atau Fear of missing out. Jadi perasaan ketinggalan, perasaan cemas, perasaan tidak nyaman karena kita sudah tertinggal informasi. Ya. Dan kemarin kita sudah bahas salah satu cara untuk menangkal FOMO ini adalah dengan cara bangun pagi dengan benar, Bu Yanti. Start your day right. Memulai hari kita dengan benar. Nah, jadi sebenarnya kenapa Bu Yanti FOMO ini obatnya adalah dengan memulai hari dengan benar? Saya masih tidak melihat kaitannya soalnya. Oke. Nah ini contohnya nih Pak Pujo. Jadi dari data di Harvard University dan Stanford University melakukan studi mengenai kebiasaan membuka HP ketika pas bangun tidur ya, begitu bangun tidur reaching for cell phone, lihat apa yang terjadi di dunia gitu ya. Nah itu dari situ mereka mengatakan itu bisa berpotensi memberikan rasa nggak nyaman. Nggak nyaman ya Bu? Ya mungkin kita membaca, aduh Soviet menyerang ini lagi, aduh ini membunuh anaknya, aduh saingan gue udah beli mobil lagi, astagfirullah. Jadi memberikan perasaan nggak enak begitu. Nah ketika kita memulai hari dengan perasaan tidak enak ya, karena tubuh kita ini, otak kita ini sangat patuh kepada apa yang kita expose melalui mata, telinga, hidung, lidah ya, dan kulit ini, maka otak kita mengatakan oke, kalau begitu kita keluarkan hormon stres aja. Dari pagi udah stres ya? Iya, hormon nggak happy aja, kita akan feeling sluggish, akan feeling nggak nyaman seharian ini. Akhirnya ya itu seolah-olah menjadi niat bagi kita, seolah-olah kita memberikan niat kepada otak kita, gua nggak mau hari ini happy, gua nggak happy dengan apa yang gua lihat. Nah itu bahayanya ya, FOMO itu kalau diteruskan kebiasaan ini bisa mempengaruhi kehidupan kita hari ke hari, gitu Pak Pujo. Oh gitu Bu Yanti. Jadi berarti kalau kita bangun pagi itu kan memang otak kita kayak program yang baru dinyalakan. Yes gitu. sir, yes Begitu sir. kita mengisi informasi dari handphone yang memang isinya mungkin banyak yang terlalu buruk, Aha. macam-macam, kita jadi nggak karuan kemana-mana sampai jadi negatif. Jadi negatif? Itu memulai hari dengan FOMO. Memulai hari dengan FOMO. Itu yang harus dihindari Bu Yanti. Betul. Nah betul. sekarang kalau gitu gimana Bu Yanti caranya kita memulai hari dengan baik ini? Oke. Jadi kalau coach internasional gitu kan, para psikolog behaviorism ya mengatakan bahwa you know what, when your morning is good, the rest of the day is great. Kalau paginya sudah oke, maka seharian akan baik-baik saja gitu ya. Jadi memang kuncinya sebenarnya setelah di interview, termasuk suami saya sendiri Pak Dudung gitu ya, saya menganggap dia sebagai orang yang sukses dalam hidupnya gitu ya. Maksudnya dari mulai tamat kuliah sampai seterusnya gitu, saya melihat bahwa beliau ini selalu dalam keadaan di posisi tertinggi gitu ya. Saya pikir dia sukses dalam banyak hal ya. Dari saya tanya gitu kan ya, apa sih kunci sukses Bapak gitu kan ya? Ada 2 hal katanya gitu kan. Yang paling penting bangun pagi katanya gitu Pak Pujo. Bangun pagi. Nomor 1 bangun pagi. Yang nomor 2-nya, you have to have a sense of urgency, the purpose, kenapa gue harus mulai hidup ini gitu. Kenapa gue harus bangun gitu kan ya? Apa tujuan gue hari ini harus gue capai? Nah ini yang dari dulu sejak kecil beliau mengatakan dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai dewasa awal, dewasa tengah sampai sekarang itu begitu selalu. Ya, dia bangun dengan sebuah purpose, gua ngapain, apa tujuan gua bangun hari ini gitu. Betul sekali Bu Yanti. Ya, sense of urgency. Semoga kita bisa bisa belajar dari situ juga, mungkin mengaplikasikan yang baik ke kita. Nah, sekarang gini Bu Yanti, kalau gitu dari pengalaman Pak Dudung atau mungkin dari Bu Yanti sendiri, anggaplah kita bangun pagi nih. Bangun paginya jam berapa? Setelah itu harus ngapain Bu? Nah, ini menarik banget Pak Pujo. Saya tuh baru dengar sebuah research gitu ya, mendengar dan membaca research mengenai manfaat bangun pagi. Why do you have to be an early riser katanya? Kenapa Anda harus jadi orang yang bangun pagi? Jadi ternyata Pak, di jam 12 sampai jam 6 pagi itu ya Pak Pujo ya, itu masa di mana tubuh kita secara alamiah ya mengeluarkan ACTH namanya. ACTH itu adalah hormon yang mempengaruhi munculnya hormon stres, hormon kortisol, mempengaruhi munculnya hormon yang membuat jantung kita berdebar, gerakan otot jantung menjadi cepat. Sorry, gue jadi ngaco ya, menjadi cepat, dan pembuluh darah menjadi mengecil ya, sehingga hormon stres ini pada level tertentu dibutuhkan Pak Pujo untuk membuat kita menjadi gula darah meningkat, semua jadi bersemangat gitu ya, memberi rasa
ceria, ya ada itu bantuan dari hormon kortisol juga. Oke, Bu Yanti. Jadi kan Bu Yanti bilang kalau kita bangun pagi, maka efeknya salah satunya adalah ACTH ini meningkat. ACTH menurun. Jadi apa efeknya Bu kalau ACTH ini menurun? Oke, kalau ACTH itu menurun, kita akan bangun dengan perasaan lebih stabil karena hormon stres kita menurun juga, gula darah kita jadi turun juga, ya. Kemudian juga peredaran darah lebih lancar, ya. Perasaan dengan sendiri yang lebih enak, dan yang luar biasa kalau hormon stres turun, maka imunitas langsung naik gitu loh. Jadi memberikan perasaan yang positif secara keseluruhan gitu Pak Puji. Perasaan positif. Perasaan positif. Dan ini bisa tercapai kalau kita bangun di antara jam 12 sampai jam 6 itu. Tapi bukan waktunya tidur enak. Itu dia Pak Puju gitu ya. Tapi pada bilang, jadi kalau kita bangun begadang nonton bola atau di night club gitu atau gimana? Kalau nggak tidur gimana? Kalau nggak tidur gimana gitu? Nggak bisa Pak. Ya, ternyata bangun itu harus diikuti dengan mindfulness activities ya. Yang paling bagus itu adalah dengan keadaan bersujud. Bersujud. Jadi di antara waktu jam 12 sampai jam 6 pagi itu ada waktu di mana kita bisa bermeditasi dengan gerakan bersujud. Itu bagus sekali. Seperti sholat malam ya Bu, berarti ya Bu Yanti. Tahajud kan ada di Quran juga dikatakan ya. Benar. Jika kamu ingin jadi orang beruntung, kata Tuhan itu, beruntungnya maksudnya lahir batin ya, lahir dan batin itu berarti. Sholatlah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Bu Yanti juga bilang bahwa kalau misalkan kita bersujud, aliran darah ke kepala jadi lebih lancar, darah mengisi bagian depan otak kita, ya. Jadi dia bertanggung jawab atas segala keputusan yang akan kita buat di hari itu ya Bu Yanti. Betul, fungsinya sangat baik ya, fungsi eksekutif kita itu di otak depan. Jadi itu kenapa ada buku, mungkin Bu Yanti pernah tahu, saya yakin Bu Yanti sudah baca juga 5 AM Club ya Bu Yanti. Ya, Robin Sharma. Orang-orang sukses yang mereka semuanya bangun pagi. Semuanya bangun pagi. Rata-rata jam 4 jam 5 pagi bangunnya. Masya Allah. Ya, kan nggak tidur lagi Pak Puji. Nggak tidur lagi Bu Yanti ya. Nah ini buat sobat cendekia yang suka tidur lagi setelah subuh gitu ya. Nah itu tolong diingat, sunnah Rasul menyarankan agar kita tidak tidur lagi. Ternyata juga riset mengatakan resiko serangan jantung lebih tinggi 4 kali lipat di malam hari. Ya. Kemudian resiko tekanan darah tinggi dan stroke. Itu nggak memandang umur loh Pak Puju. Ya memang benar sih. Sekarang semakin kesini juga apalagi karena pola hidup yang kurang sehat, makanan juga kurang baik. Semakin mudah ya orang-orang yang terserang stroke sama terserang jantung ini. Naudzubillah min dzalik, semoga kita semua tetap sehat. Betul. Berarti begini Bu Yanti. Jadi sebenarnya sebagai umat muslim kita sangat diuntungkan. Diuntungkan banget dengan ritual ibadah kita ya. Iya, ritual ibadah kita mewajibkan kita bangun subuh. Tepat waktu lagi katanya. Iya. Ternyata alasannya ada. Jamnya. Ya, dan sebenarnya juga sholat tahajud juga dikuatkan sebenarnya sebagai sunnah ya Bu Yanti. Iya. Kalau ingin beruntung. Kenapa sholat tahajud dan subuh itu bisa kita jadikan momen untuk memulai hari dengan benar? Oke. Jadi maksud Pak Puju gimana nih? Nah, apa manfaatnya? Manfaat tahajud. Ini kalau secara religius atau secara kesehatan atau gimana? Let's try both. Gimana kalau kita sisi dari kesehatan? Oke, dari kesehatan. Dari kesehatan tadi kita sudah ngobrol soal ya caranya mengontrol hormon stres kita adalah dengan bangun. Ya, bangun pada saat hormon ACTH tadi berakumulasi gitu ya. Jadi bangunlah, jangan tidur dulu ya. Setelah lewat jam 6 it's okay gitu ya. Karena kita sudah memperbaiki cara berpikir kita dan perasaan kita sudah enak gitu ya. Nah, kalau secara religius, secara keimanan kita ya dikatakan bahwa orang yang tahajud itu katanya beruntung dalam karirnya, akan dimuliakan gitu kan ya, kalau ada masalah akan dibereskan oleh Allah, apapun permintaannya akan dikabulkan gitu ya, pokoknya yang bagus-bagus yang dunia dan akhirat di-handle oleh Allah gitu ya. Tapi sebenarnya ada hubungannya dengan aliran darah yang banyak ke otak depan itu Pak Pujo. Jadi saling menguatkan. Prefrontal cortex kita itu kan pembeda kita dengan binatang gitu ya. Kita bisa berpikir, menganalisis, membuat keputusan yang bijaksana, itu dari fungsi otak depan gitu. Jadi saya rasa memang kalau misalkan kita bangun pagi, kemudian waktu dunia masih gelap begitu, berarti subuhnya masih valid ya, bukan sholat fajr. Iya betul. Bukan sholat duha. Ya, berarti kita sudah memulai hari dengan benar, mendapatkan manfaat dari sisi kesehatan. Kemudian kita juga
semakin insya Allah semakin yakin ya Bu Yanti, ya. Karena kita sudah memulai hari ini dengan mendekatkan sense of accomplishment. Sense of Saya sudah accomplishment. mencoba melakukan apa yang kata Allah bisa buat keberuntungan bagi Benar, saya. benar. Jadi itu seperti self profiling gitu ya. Self profiling. Iya, Insya Allah kita sudah menggolongkan diri diri kita ke orang-orang yang beruntung itu. Orang-orang yang disayangi dikasih Allah. Betul. Sama dengan berniat ya. Kita kan tahu dalam neurobiologi, neuropsikologi dikatakan ketika seseorang berniat aja ya, 1/500 detik kemudian langsung neuron-neuron atau sel-sel otak yang sifatnya untuk menjadikan niatan itu berkumpul dan mencarikan solusi, membuat algoritma langsung caranya untuk mencapai itu apa. Jadi ini cara pandang saya terhadap salat subuh jadi semakin bertambah ini Bu Yanti. Itulah kenapa kalau nggak salah saya pernah dengar hadis ya dari sahabat Rasul atau mungkin dari Rasul, saya nggak tahu. Kalau misalkan kalian tahu betapa besar pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid, maka sampai merangkak pun saya akan tetap berangkat. Seperti itu kalau nggak salah. Itu dia, karena keberuntungannya luar biasa, itu lahir dan batin. Bener, sekarang kan ya. Ada olahraga, jalan ke masjid, bertemu dengan orang-orang yang insya Allah juga beriman kuat. Kita memulai hari dengan mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Dan pulang dari masjid Pak Fujo, ada matahari. Ya kan? Matahari itu ternyata ya bertanggung jawab banget kepada bagaimana kesuksesan kita seharian gitu ya, dan tidur yang baik di malam hari, exposure kepada matahari. Nah ini yang menarik, ada studi ketika itu semua para ahlinya ini ingin membuktikan, ahli psikologi ini ingin membuktikan bahwa matahari ini berpengaruh terhadap mood gitu ya. Jadi mereka masuk ke gua sekian lama, baru 4 hari aja mereka nggak kuat, merasa sangat tertekan dan depresi katanya gitu, karena merasa ngantuk terus, nggak bergairah, nggak bersemangat. Kenapa? Karena ternyata matahari itu bisa mempengaruhi retina kita, memberitahukan pada retina kita, oke, keluarkan hormon dopamin, keluarkan hormon puas, hormon bersemangat, hormon fokus, dan buatlah orang ini bergerak dengan semangat gitu. Masya Allah. Berarti buat teman-teman sobat cendekia terutama ya, pejuang sholat subuh, terus berjuang ya, karena manfaatnya memang benar adanya. Secara agama, secara Islam, kemudian secara medis, secara saintifik juga bisa dibuktikan berarti ya. Betul. Nah berarti memang terutama mungkin kita kan sekarang males Bu Yanti mau kemana-mana, mager ya. Mager, kalau berbahan. Jadi berarti kebiasaan kita untuk bangun pagi dengan melihat handphone pelan-pelan kita coba ubah berarti kita coba ubah. Sebelum adzan mungkin kita sudah coba untuk berangkat ke masjid untuk menunaikan salat subuh. Ya, dan pulanglah pada saat matahari sudah keluar, ya jalan kaki pulangnya, gitu kan ya, expose retina kepada matahari, dapat oksigen yang murni, pokoknya yang baik-baik buat kita semua lah, gitu ya. Insya Allah hari itu, bukan berarti hari itu akan baik, tapi kalau misalkan ada hal buruk, insya Allah kita siap menghadapi. Siap, karena kita sudah punya senjata, hormon-hormon yang baik-baik sudah keluar semua, gitu kan. Iya, tadi Bu Yanti juga sudah bilang, kalau misalkan kita ingin memulai hari yang baik, salah satu kalau yang nomor 1 kan bangun pagi. Bangun pagi dulu. Pak Dudung bangun pagi. Yang kedua ada menuliskan goals, activity apa sense of urgency gua hari ini harus gua handle gitu loh. Ya, dan nggak boleh banyak-banyak Pak Pujo. Nggak bisa Bu Yanti. Ya, paling 3 udah mantep itu. Cukup ya. Tiga goal untuk dicapai hari. Exactly. Hari ini gua mau ini 3 aja cukup. Kalau nggak kita nanti overwhelm. Kalau terlalu banyak. Habis itu kita jadi hilang fokus. Nggak jelas tujuannya mau ngapain. Nah, betul. Saya rasa Bu Yanti, ini masalah yang sering mungkin saya dan sobat cendekia lain juga sering alami sekarang ya. Jadi kita itu sering kehilangan tujuan Bu Yanti. Bangun tidur ya, bangun aja. Ya bangun, emang gue harus bangun, gue kuliah aja lah. Kuliah aja, kerja aja, itu kan hidup tanpa tujuan ya Bu Yanti. Betul. Nah saya rasa ini akan menarik kalau kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya Bu Yanti. Betul. Ya, kenapa orang-orang sukses itu benar-benar sukses dan bahagia. Yang sukses dan bahagia itu susah loh Pak Pujo. Oke Bu Yanti, saya rasa kita udah belajar banyak. Bagaimana kita memulai hari dengan benar, apa dampaknya, cara-caranya bagaimana, dan apa ya yang harus kita lakukan agar hari kita itu bisa bermanfaat. Nah, tapi ada yang belum selesai dibahas Bu Yanti. Kenapa besok kita masih harus bangun pagi?
sense of urgency dan reasons to live. Alasan untuk berjuang lah. Bangun pagi itu berjuang soalnya ya, seperti itu. Kata orang Prancis apa Pak? Raison d'être. Raison d'être. Ya, kita akan bahas itu di podcast selanjutnya. Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Yanti. Sama-sama Pak Pujo. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.